Harga mati standar tinggi pengganti Jokowi, penulis Anto Cahaya. Wacana Jokowi 3 periode sempat mengemuka oleh sebagian kecil kalangan bahkan sampai saat ini. Meski hal tersebut sangat sulit diwujudkan, akan tetapi bukan berarti tidak bisa. Tapi bukan itu poinnya. Wacana ini harus disikapi sebagai hal yang positif, bisa jadi representasi banyak pihak hanya tak elok sehingga memilih diam 1000 bahasa. Atau ini mengisyaratkan bahwa tokoh-tokoh sekarang yang mengemuka dalam berbagai survei levelnya masih jauh dari seorang Jokowi. Semacam rasa sayang jika kondisi saat ini tidak dapat diteruskan oleh presiden berikutnya. Memang harus diakui, Jokowi adalah tokoh yang memiliki aura yang berbeda di hati rakyatnya. Menurut pasal 7 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan, Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama 5 tahun. Dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 kali masa jabatan. Dengan demikian, Presiden petahana Joko Widodo tidak dapat maju kembali dalam pemilihan ini karena dicegah oleh undang-undang yang melarang periode ketiga untuk seorang presiden. Saya bersyukur dapat hidup di era Presiden Soeharto, B.J. Habibie, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Megawati Soekarno Putri, Susilo Bambang Yudhoyono, dan Jokowi. Setiap presiden memiliki karakter kuat dalam memimpin dan membangun negeri. Sepak terjang serta legasi kuat yang ditinggalkan akan menjadi kenangan. Ada yang kuat memiliki karakter sebagai konseptor, eksekutor, dan perpaduan antara konseptor dan eksekutor. Bagi saya, Jokowi adalah presiden dengan karakter kuat sebagai konseptor sekaligus eksekutor. Dan karena inilah yang sedang dibutuhkan republik ini. Tahun 2024 sampai 2029 akan terjadi pemilihan presiden lagi. Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri, Bahtiar, memprediksi persiapan pemilu 2024 akan berlangsung mulai tahun depan, tepatnya sekitar Juli atau Agustus 2022. Adapun pernyataan itu dia ungkapkan jika pemilu 2024 benar-benar diselenggarakan pada Maret atau April 2024. Lantas, siapakah tokoh yang pantas melanjutkan Jokowi? Semua masih misteri. Masing-masing pihak memiliki prediksinya bak peramal. Dari pengamat kelas TV nasional, perguruan tinggi, kelas angkringan, warung kopi hingga pos ronda, bebas bersuara dan bebas merdeka, memilih siapa? Berbagai survei yang dimulai sejak bulan September 2020 sampai Mei 2021 atau 18 kali survei dilakukan oleh berbagai lembaga survei yang dianggap kredibel sebanyak 12 lembaga survei. Antara lain Indometer, Litbang Kompas, Indikator, LP3S, Carta Politika, Indeks, Lembaga Survei Indonesia, Vox Populi, Saiful Mujani Research and Consulting, Center for Political Communication Studies, Populi Center, NY Publika. 12 lembaga survei di atas sejak kurun waktu antara bulan September 2020 sampai dengan Mei 2021 telah melakukan survei di tengah masyarakat dan mengerucut di ke-9 nama tokoh yang datang dari berbagai kalangan. Dan tentunya sangat mudah ditebak siapa saja tokoh tersebut. Sedang di 3 besar selalu ditempati nama Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, dan Anies Baswedan. Selengkapnya pembaca dapat melihatnya di sini. Cukup menarik masyarakat menempatkan ketiga tokoh tersebut. Prabowo Subianto merupakan ketua partai, Ganjar Pranowo adalah kader partai, sedang Anies Baswedan bukan keduanya. Dari 12 lembaga survei yang telah merilis kurun waktu tersebut, Prabowo Subianto diketahui 15 kali sebagai pemuncak pada hasil survei. Ganjar Pranowo 3 kali, sedang Anies belum sama sekali. Selisih persentase antara Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo tidak begitu signifikan. Artinya jika PDIP dalam hal ini Ibu Mega segera mengibarkan bendera dan menginstruksikan kadernya di akar rumput bergerak, meski secara senyap dengan mengelus-ngelus Ganjar Pranowo sebagai kandidat kuat dari PDIP, tentu akan beda ceritanya. Sayangnya hal ini tidak dilakukan. Apabila menginginkan kader lainnya atau dari genetik Trans Soekarno, sampai detik ini belum ada nama yang semolek Ganjar Pranowo. Yang pasti Jokowi selama memerintah telah membuat dasar yang kuat di setiap sendi. Rumah besar bernama Indonesia meski belum sempurna, maka penggantinya wajib seseorang yang mampu melanjutkannya. Melihat hasil kerja, Jokowi itu seorang yang jenius. Dengan memberikan kesempatan kepada tokoh-tokoh yang dianggap pilihan masyarakat Indonesia, dia seperti hendak berkata, masyarakat Indonesia yang aku cintai, jangan terburu-buru memilih calon presidenmu. Ini aku beri gambaran yang nyata apakah mereka kelak bisa bekerja atau tidak, amanah atau tidak sebagai pelayan kalian. Sekarang dapat kita lihat, Prabowo Subianto diberi kesempatan dan dipercaya oleh Presiden Jokowi sebagai Menteri Pertahanan. Sudah berbuat apa? Ngapain aja? Apa gebrakannya? Dan bagaimana kabar lembaga kementeriannya?
Sandiaga Uno yang juga masuk radar capres pada survei, diberi kesempatan dan dipercayai oleh Presiden Joko Widodo sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Apa kabarnya? Bagaimana gebrakannya yang membumi? Kemudian ada Puan Maharani, Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, Ridwan Kamil, dan lain sebagainya. Tokoh-tokoh ini semua sedang dan sudah bekerja sebagai pelayan publik, sekaligus pemimpin baik sebagai menteri maupun kepala daerah. Dan masyarakat dapat dengan nyata melihat hasil kerja nyatanya. Kita butuh sosok presiden yang memiliki karakter kuat sebagai konseptor sekaligus eksekutor. Bukan bergenit-genit ria di depan kamera dan akun sosial medianya atau pandai menyusun kata saja. Siapa pilihanmu? Tentukan sekarang dan mari berjuang semata untuk generasi di masa yang akan datang. Sayang jika kita kalah dengan tokoh-tokoh yang hanya pandai memainkan emosi publik tapi nol kerjanya. Terlalu besar harga penyesalan yang anak cucu kita bayar di masa depan. Salam.